the- what was it? Last week they sent me a letter that they called me up to play for Indonesia. Oke. And Yes, alhamdulillah. Keputusan tepat tadi malam. PSSI percepat naturalisasi Mees Hilgers untuk bantu timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah. Keputusan tepat tadi malam. PSSI percepat naturalisasi Mees Hilgers untuk bantu timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sang pemain sudah memberi kode keras. PSSI harus gerak cepat. Begini faktanya. Kisah Mees Hilgers yang batal perkuat timnas Indonesia gara-gara COVID-19. Kisah Mees Hilgers yang batal memperkuat timnas Indonesia karena COVID-19 menarik untuk dibahas teman-teman. Hingga kini, pemain tersebut masih sering dikaitkan dengan skuad Garuda. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nama Hilgers sempat mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pada periode 2020 hingga 2022. Namun, hingga kini, bek FC20NSCD itu belum juga dinaturalisasi menjadi WNI. Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng, yang berasal dari Sulawesi Utara. Ia diketahui sering pulang ke kampung halamannya. Hilgers juga pernah menyatakan keinginannya bermain di timnas Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha pada 2020, pemain berusia 23 tahun itu mengaku diundang mengikuti seleksi timnas Indonesia. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat itu menggagalkan semuanya. Hingga kini, PSSI belum menghubunginya lagi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Mees Hilgers masih dibutuhkan di timnas Indonesia? Mengingat stok pemain belakang sudah sangat melimpah. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Mees Hilgers adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah dengan usia 23 tahun dengan postur 185 cm. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Seharusnya saya di musim panas tahun 2020 datang ke Indonesia untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia, ujar Hilgers, dikutip pada Sabtu, 15 Juni 2024. Ya, tapi, rencana itu dibatalkan karena situasi virus corona, imbuh bek berpostur 185 cm itu. Beruntung, hingga kini Hilgers belum mendapat panggilan dari timnas Belanda. Terakhir, ia dipanggil ke timnas Belanda U21 pada 30 September 2022. Kesempatan untuk menaturalisasi Hilgers pun masih terbuka lebar. Desakan untuk segera memulai proses naturalisasi sang pemain terus menggema di media sosial. Lebih lanjut, kisah Mees Hilgers yang batal memperkuat timnas Indonesia akibat pandemi COVID-19 menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam proses naturalisasi pemain. Meski Hilgers memiliki darah Indonesia dan niat untuk bermain bagi timnas, situasi global yang tidak terduga seperti pandemi dapat menghambat rencana tersebut. PSSI perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menarik pemain berdarah Indonesia seperti Hilgers, terutama yang memiliki potensi besar. Mempercepat proses naturalisasi dan memberikan kepastian kepada pemain terkait kesempatan mereka bisa menjadi solusi. Kehadiran pemain dengan kualitas dan pengalaman internasional seperti Hilgers tentu bisa memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Penting bagi PSSI dan pihak terkait untuk terus menjaga komunikasi dan memberikan gambaran positif mengenai prospek sepak bola di Indonesia agar menarik minat pemain berdarah Indonesia lainnya yang berkarir di luar negeri.
Agenda Timnas Indonesia usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, siap-siap Piala AFF U16 dan U19. Agenda Timnas Indonesia Senior telah selesai di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia Senior berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bulan ini setelah finish sebagai runner-up grup F di putaran kedua. Setelah menikmati aksi dari tim senior, masyarakat kini bersiap menyaksikan penampilan timnas kelompok umur. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Agenda terdekat adalah dari Timnas U16 Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF U16 2024. Piala AFF U16 2024 akan digelar pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024 di kota Surakarta. Dua stadion yang akan menjadi tuan rumah turnamen ini adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Tim yang dilatih oleh Nova Arianto ini akan tergabung di grup A. Timnas U16 Indonesia akan menghadapi Singapura, Filipina, dan Laos. Perjalanan tim ini dimulai dengan pertandingan melawan Singapura pada 21 Juni 2024 di Stadion Manahan. 3 hari kemudian, Timnas U16 Indonesia akan bertemu Filipina di stadion yang sama. Tim akan menutup petualangan di fase grup dengan menghadapi Laos pada 27 Juni 2024. Setelah Piala AFF U16 2024 selesai, Timnas U19 Indonesia akan melanjutkan aksi di Piala AFF U19 2024. Piala AFF U19 2024 akan digelar di kota Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Timnas U19 Indonesia akan tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Tim akan memulai perjalanan pada 17 Juli 2024 dengan melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo. 3 hari kemudian, tim yang dilatih oleh Indra Syafri ini akan menghadapi Kamboja di stadion yang sama. Di laga terakhir fase grup, Timnas U19 Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste pada 23 Juli 2024. Lebih lanjut, jadwal pertandingan Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur cukup menarik dan menantang. Untuk Timnas U16 di Piala AFF U16 2024, mereka akan menghadapi Singapura, Filipina, dan Laos di fase grup. Pertandingan pertama melawan Singapura pada 21 Juni 2024, disusul oleh pertandingan melawan Filipina pada 24 Juni 2024, dan terakhir melawan Laos pada 27 Juni 2024. Seluruh pertandingan fase grup digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Jadwal ini memberikan kesempatan bagi Timnas U16 untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik sendiri. Lawan-lawan di grup ini tergolong seimbang, sehingga peluang untuk melaju ke fase berikutnya cukup terbuka. Untuk Timnas U19 di Piala AFF U19 2024, pertandingan akan digelar di kota Surabaya. Timnas U19 akan tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Mereka akan memulai perjalanan pada 17 Juli 2024 dengan melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan berikutnya melawan Kamboja pada 20 Juli 2024, dan laga terakhir fase grup melawan Timor Leste pada 23 Juli 2024. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan besar, namun persaingan di grup ini juga tidak bisa dianggap remeh. Jadwal yang padat menuntut kesiapan fisik dan mental yang optimal dari para pemain. Secara keseluruhan, jadwal yang telah disusun memberikan peluang bagi Timnas Indonesia untuk berprestasi, sekaligus menjadi ajang penting bagi pengembangan pemain muda. Tantangan yang dihadapi di setiap pertandingan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para pemain dalam meningkatkan kualitas permainan mereka di tingkat internasional. Kepada para pemain Timnas Indonesia di semua kelompok umur, kalian adalah harapan dan kebanggaan bangsa. Setiap tetes keringat dan usaha yang kalian curahkan di lapangan adalah bukti cinta kalian pada Indonesia. Jadwal pertandingan yang menantang ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang yang luar biasa. Ingatlah, setiap langkah yang kalian ambil di lapangan tidak hanya membawa nama kalian sendiri, tetapi juga membawa nama seluruh rakyat Indonesia.
Percayalah pada diri kalian, pada latihan dan kerja keras yang telah kalian lakukan. Pertandingan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Ketika kalian berada di lapangan, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ada jutaan hati yang berdoa dan mendukung kalian. Tunjukkan semangat pantang menyerah, kekompakan tim, dan strategi yang telah kalian persiapkan. Kemenangan adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan keberanian. Jadilah inspirasi bagi generasi muda lainnya. Mainlah dengan penuh semangat, hormat, dan integritas. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berjuang bersama. Teruslah melangkah maju dengan keyakinan bahwa kalian bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Semangat dan sukses untuk Timnas Indonesia. Kami bangga pada kau. Usai tugas di Timnas Indonesia, Justin Hubner tutup mata dengan komentar pedas netizen. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran kritik netizen jika tampil buruk. Oleh karena itu, Justin Hubner berusaha untuk tidak memperdulikan cibiran yang dilontarkan warganet. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tidak peduli komentar negatif, ucap pemain kelahiran Belanda tersebut. Sejujurnya, Anda bisa mengatakan apapun tentang saya tidak terlalu peduli, tambah Hubner. Diakui Hubner, dia sering membaca komentar-komentar netizen di akun media sosialnya. Saya merasa ketika Anda bermain untuk Indonesia, Anda memiliki banyak orang yang mencintai Anda, ujar Hubner. Namun banyak juga komentar negatifnya. Terutama jika melakukan kesalahan, orang bisa menjadi sangat marah di Instagram dan Twitter. Mereka belum pernah bermain sepak bola seumur hidup mereka dan mereka akan menghakimi kami. Tapi sejujurnya, saya suka membaca komentar-komentar tersebut, baik yang buruk maupun yang baik. Saya mencoba membaca banyak komentar, tutur pemain Cerezo Osaka itu. Bahkan, Hubner sampai tersenyum saat mengamati tingkah laku warganet. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tersenyum mengenai hal itu, komentar negatif, kata pemain berusia 20 tahun itu. Karena orang-orang ini belum pernah bermain sepak bola sebelumnya, mereka pikir mereka tahu segalanya dengan lebih baik. Tentu saja saya mencoba untuk melihat reaksi positifnya, lanjut Hubner. Belum lama ini, Hubner telah memenuhi panggilan Timnas Indonesia yang melakoni 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner tercatat bermain penuh dalam duel menghadapi Irak dan Filipina. Melawan Irak, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Gol Irak dicetak oleh Aiman Hussein, menit ke-54 penalti, dan Ali Jassim, 88. Sementara pada duel kontra Filipina, Timnas Indonesia sukses menang 2-0 di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye, menit ke-32, dan Rizky Ridho, 56. Kemenangan atas Filipina ini sekaligus meloloskan Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai keluar sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Berdasarkan rencana, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Hubner menambahkan bahwa saat ini dirinya sangat menikmati kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Menurutku itu luar biasa. Kamu tahu, saya pikir itu adalah keputusan terbaik yang saya ambil dalam karir sepak bola saya sejauh ini, tutur Hubner. Dukungan yang kami dapatkan dari sini sungguh luar biasa, tutupnya. Lebih lanjut, sikap Justin Hubner terhadap kritik yang diterimanya sebagai pemain sepak bola Timnas Indonesia. Menarik untuk melihat bagaimana Hubner, meskipun baru berusia 20 tahun, mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi komentar negatif dari netizen. Dia memilih untuk tidak terlalu mempedulikan komentar negatif dan bahkan bisa tersenyum ketika membacanya. Ini menunjukkan sikap yang kuat dan positif yang bisa menjadi contoh baik bagi pemain muda lainnya. Hubner juga tampak sangat menghargai dukungan dari penggemar Indonesia dan merasa keputusan untuk bergabung dengan Timnas adalah salah satu yang terbaik dalam karirnya.
Performa Hubner yang konsisten dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina serta kontribusinya dalam meloloskan timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga patut diapresiasi. Secara keseluruhan, sikap optimis dan profesional yang ditunjukkan oleh Hubner bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam menghadapi kritik dan tetap fokus pada tujuan. Menghadapi kritik dan tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Seperti yang ditunjukkan oleh Justin Hubner, sikap positif dan keteguhan hati adalah kunci untuk tetap kuat dalam menghadapi komentar negatif. Ingatlah bahwa kritik, baik yang membangun maupun yang menjatuhkan, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan pendapat negatif dari orang lain menghalangi langkahmu. Fokuslah pada tujuanmu dan ingat bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil mendekatkanmu pada impianmu. Ketika kamu merasa down, ingatlah mengapa kamu memulai dan semua usaha yang sudah kamu lakukan. Teruslah berusaha, tersenyum, dan jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri. Seperti kata Hubner, banyak orang yang mungkin tidak memahami perjalananmu, tetapi kamu yang menjalani dan mengetahui perjuanganmu. Tetaplah tegar, jadikan kritik sebagai bahan bakar untuk membuktikan kemampuanmu, dan nikmati setiap momen dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Tetap semangat! Rafael Struijk akui sering jadi sasaran keisengan pemain timnas Indonesia. Penyerang Ado Den Haag, Rafael Struijk, mengaku sering dijahili oleh rekan-rekannya di tim nasional Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Rafael Struijk dalam permainan Pernah Gak Pernah di kanal YouTube Freeport Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam permainan tersebut, Rafael mengangkat papan bertuliskan "pernah" ketika ditanya apakah ia pernah dijahili oleh pemain lain. Menurut Rafael Struijk, hampir semua pemain timnas Indonesia pernah mengisenginya. Tidak hanya satu pemain, mungkin semuanya, kata pemain berusia 21 tahun itu. Ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama, pasti ada saja yang menjahili, tambah Struijk. Baru-baru ini, Struijk menyelesaikan tugasnya bersama timnas dalam 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Dalam pertandingan tersebut, pemain kelahiran Belanda ini selalu dipercaya untuk tampil. Hasilnya, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina di SUGBK 5 hari kemudian. Gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye, menit ke-32, dan Rizky Ridho, menit ke-56. Kemenangan atas Filipina ini meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menempati posisi runner-up grup F dengan 10 poin, sementara Irak menjadi juara grup dengan 18 poin. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Pada putaran ketiga ini, timnas Indonesia akan tergabung dalam salah satu dari 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Pembagian grup dijadwalkan pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia saat ini berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Korea Utara merupakan runner-up grup B dengan 9 poin, sedangkan Kuwait runner-up grup A dengan 7 poin. Lebih lanjut, komentar Rafael Struijk tentang sering dijahili oleh rekan-rekannya di timnas Indonesia memberikan pandangan menarik tentang dinamika sosial dalam tim. Hal ini menunjukkan bahwa suasana di dalam tim cukup akrab dan penuh dengan candaan, yang seringkali menjadi indikasi bahwa para pemain memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Adanya keisengan dari hampir semua pemain terhadap Struijk bisa menunjukkan beberapa hal positif. Kekompakan tim, keakraban dan candaan semacam ini seringkali menjadi tanda bahwa tim memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Ini bisa memperkuat kerjasama dan komunikasi di lapangan. Adaptasi Struijk. Fakta bahwa Struijk mengalami hal ini menunjukkan bahwa dia telah diterima dengan baik oleh tim. Keisengan ini bisa dianggap sebagai bentuk penerimaan dan cara pemain lain menunjukkan bahwa Struijk adalah bagian dari keluarga besar timnas.
Atmosfer tim, suasana yang santai dan penuh dengan canda tawa bisa membantu mengurangi stres dan tekanan, terutama menjelang pertandingan penting. Ini bisa berdampak positif pada performa tim secara keseluruhan. Namun, penting juga bagi tim untuk menjaga keseimbangan antara bercanda dan tetap profesional, agar tidak mengganggu fokus dan persiapan untuk pertandingan. Secara keseluruhan, komentar Stuik memberikan gambaran positif tentang hubungan antar pemain di Timnas Indonesia dan mencerminkan atmosfer yang mendukung di dalam tim. Tetaplah bersemangat dan percaya pada dirimu sendiri. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah langkah menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad kuat akan selalu membuahkan hasil yang gemilang. Bersama tim yang solid dan semangat kebersamaan, kamu dapat mengatasi segala rintangan. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Fokuslah pada tujuanmu, jaga kesehatan fisik dan mental, dan selalu ingat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dukungan dari rekan-rekan setim dan para pendukungmu akan selalu menjadi energi tambahan untuk terus maju. Bermainlah dengan sepenuh hati, nikmati setiap momen di lapangan, dan berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan untuk Indonesia. Majulah dengan penuh percaya diri, raihlah kemenangan, dan buatlah bangsa ini bangga. Kamu memiliki potensi besar dan dengan kerja keras, impianmu pasti akan terwujud. Semangat terus, karena perjalananmu adalah inspirasi bagi banyak orang. Media Belanda takjub dengan Tom Haye yang cetak gol perdana yang indah untuk Timnas Indonesia. Media Belanda, Voetbalzone, menyoroti gol perdana Tom Haye untuk Timnas Indonesia. Voetbalzone terkesan dengan gol indah yang dicetak oleh Tom. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tom Haye berhasil mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia dalam kemenangan 2-0 atas Filipina. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Gelandang SC Heerenveen itu mencetak gol melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-32. Voetbalzone mengakui gol Tom ke gawang Filipina sangatlah indah. Tom Haye mencetak gol internasional pertamanya untuk kemenangan Indonesia, tulis Voetbalzone dalam laporannya, dikutip pada Senin, 17 Juni 2024. Butuh waktu lebih dari setengah jam sebelum Haye membuka skor untuk tim tuan rumah dengan gol indahnya. Dengan kaki kanan, ia melakukan tendangan dari jarak sekitar 20 meter dan melihat bola masuk ke sudut kanan gawang, lanjut artikel Voetbalzone. Dengan gol tersebut, Tom membantu Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah skuad Garuda mencapai babak tersebut. Selain gol indah Tom Haye, Voetbalzone juga memuji debut Kelvin Verdonk. Media Belanda itu terkesan dengan penampilan mengesankan Jay Itzes, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen. Pada putaran ketiga, Timnas Indonesia diprediksi akan berada di pot ke-6. Dalam fase ini, 18 tim akan dibagi menjadi 6 grup, bersaing memperebutkan 6 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, tim peringkat ketiga dan keempat di akhir klasemen akan bertanding di putaran keempat, memperebutkan 2 tiket tambahan. 2 tim terbawah akan otomatis tersingkir. Lebih lanjut, Tom Haye menunjukkan performa yang luar biasa dalam pertandingan melawan Filipina. Sebagai gelandang SC Heerenveen, dia berhasil membawa kualitas dan pengalaman Eropa ke dalam permainan Timnas Indonesia. Gol perdananya untuk Timnas Indonesia bukan hanya sekadar gol biasa, tetapi sebuah gol indah dari jarak jauh yang menunjukkan keterampilan teknik dan ketepatan yang tinggi. Gol tersebut membuktikan bahwa Haye memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda di lapangan. Kontribusinya sangat signifikan dalam membantu Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di lini tengah memberikan stabilitas dan kreativitas, yang sangat penting bagi strategi permainan tim. Selain itu, keberhasilan Haye dalam mencetak gol pada pertandingan debutnya juga memberikan dampak positif bagi tim secara keseluruhan. Ini bisa meningkatkan moral dan kepercayaan diri rekan-rekan setimnya, serta menambah optimisme di kalangan pendukung. Secara keseluruhan, Tom Haye adalah aset berharga bagi Timnas Indonesia.
Dengan bakat dan pengalamannya, dia berpotensi menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan terus memberikan performa terbaik dalam setiap pertandingan. Kepada Tom Haye dan seluruh timnas Indonesia, perjalanan kalian hingga saat ini adalah bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Gol indah yang dicetak oleh Tom Haye bukan hanya mencerminkan kemampuan individunya, tetapi juga semangat dan kekompakan tim yang luar biasa. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil di lapangan membawa harapan dan kebanggaan bagi jutaan pendukung di seluruh negeri. Kalian adalah inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan tekad dan usaha, mimpi besar bisa diraih. Melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pencapaian luar biasa, namun ini baru permulaan. Tantangan lebih besar menanti. Dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan dalam sepak bola. Tetaplah fokus, jaga semangat, dan percaya pada kemampuan diri serta rekan-rekan setim. Bersama-sama, kalian bisa melampaui batasan dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Setiap pertandingan adalah peluang untuk menuliskan sejarah baru, jadi berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Jadilah sumber inspirasi dan kebanggaan bagi Indonesia. Semoga sukses selalu menyertai perjalanan kalian. Semangat dan terus maju, Garuda! Elkan Bagot pamer latihan pribadi intensitas tinggi untuk arungi musim 2024 hingga 2025, nasibnya di Ipswich Town belum jelas. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, telah membagikan proses latihannya sebagai persiapan menghadapi musim 2024 hingga 2025. Setelah lama tidak mengunggah di Instagram sejak liburan, Elkan Bagot kini memposting video latihannya. Latihan ini tampaknya bertujuan untuk persiapan menghadapi musim 2024 hingga 2025. Elkan berlatih bersama pemain Ipswich Town lainnya, Fraser Alexander. Memulai pekan dengan ledakan, tulisnya. Sesi standar tinggi dengan dua pemain Ipswich Town, Elkan Bagot dan Fraser Alexander. Diketahui bahwa pada musim 2024 hingga 2025, Ipswich Town akan berlaga di Premier League. Namun, nasib Elkan Bagot belum jelas apakah ia akan masuk skuad utama The Tractor Boys. Musim lalu, Elkan dipinjamkan ke dua klub berbeda dan bermain untuk klub League One, kasta ketiga. Bursa transfer Liga Inggris resmi dibuka pada Jumat, 14 Juni 2024, dan Elkan Bagot diprediksi akan dicoret oleh Ipswich Town. Media lokal, East Anglian Daily Times, memprediksi Bagot akan pindah ke klub lain untuk musim 2024 hingga 2025. Hal ini karena kontrak Bagot di Ipswich hanya tersisa 1 tahun. Ini adalah waktu yang tepat bagi Ipswich untuk menjual Bagot dengan harga terbaik. Atau skenario yang lebih baik, Elkan Bagot akan dipinjamkan lagi ke klub lain, seperti dalam 2 tahun terakhir. Lulusan Akademi Elkan Bagot, Corrie Endaba, dan Idris El Mizouni berada dalam tahun terakhir kontrak, tulis East Anglian Daily Times. Saya bisa melihat Bagot akan dipinjamkan lagi, tambahnya. Selain itu, jika Elkan Bagot tidak pindah ke klub lain, ia hanya akan menjadi bek tengah pilihan kelima di Ipswich Town. 4 bek tengah utama Ipswich saat ini adalah Luke Wolfenden, Cameron Burgess, Axel Tuanzebe, dan George Emunson. Masih banyak waktu bagi Elkan Bagot untuk menentukan nasibnya pada bursa transfer musim panas yang berlangsung hingga 2 September 2024. Lebih lanjut, Elkan Bagot berada dalam situasi yang cukup menantang. Di satu sisi, kesempatan untuk berlatih dan bersaing di klub sekelas Ipswich Town yang akan berlaga di Premier League adalah peluang berharga untuk pengembangan karirnya. Namun, ketidakpastian mengenai posisinya di tim utama membuatnya berada di persimpangan penting. Jika Bagot tetap bertahan di Ipswich Town tanpa jaminan bermain reguler, dia mungkin tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup untuk berkembang lebih lanjut. Pemain muda seperti dia membutuhkan menit bermain yang konsisten untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan pengalaman. Sebaliknya, jika dia dipinjamkan lagi ke klub lain, ada peluang lebih besar untuk bermain secara reguler, yang dapat membantu dalam pengembangan karirnya. Namun, perpindahan yang terus-menerus juga bisa mengganggu stabilitas dan adaptasinya di satu lingkungan yang tetap. Keputusan terbaik bagi Bagot mungkin adalah mencari pinjaman ke klub yang bisa memberinya jaminan bermain reguler di level yang kompetitif.
Ini akan memberinya kesempatan untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuannya, sehingga bisa kembali ke Ipswich Town atau klub lain dengan posisi yang lebih kuat di masa depan. Pada akhirnya, keputusan ini juga akan bergantung pada negosiasi antara agen Bagot dan manajemen Ipswich Town, serta peluang yang tersedia di bursa transfer. Yang pasti, masa depan Bagot tetap menjanjikan jika ia terus bekerja keras dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Elkan, perjalanan kariermu mungkin penuh dengan tantangan, tetapi setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ingatlah bahwa pemain besar lahir dari situasi yang sulit dan pengalaman yang beragam. Jangan pernah menyerah dan tetaplah fokus pada tujuanmu. Setiap sesi latihan adalah langkah menuju mimpimu. Ketika kamu merasa ragu, ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini dan betapa banyak yang sudah kamu capai. Percayalah pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mengatasi segala rintangan. Kamu memiliki bakat dan kesempatan yang luar biasa. Teruslah berusaha, jaga semangatmu, dan biarkan kerja kerasmu berbicara. Masa depan cerah menantimu jika kamu terus maju dengan tekad dan dedikasi yang tinggi. Tetaplah gigih, dan jangan pernah berhenti bermimpi besar. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri.